Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama, marilah kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Dan tidak lupa saya mengajak pada diri saya pribadi untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang di dalam sebuah majlis ilmu ini untuk mendapatkan ilmu. Mari sama-sama kita belajar ilmu yang dimana ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa menundukkan takut kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu adalah para alim, orang-orang yang berilmu. Maka di antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang benar adalah ilmu tersebut menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita selepas dalam menuntut ilmu ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita, Allah tambahkan takwa kita, tambahkan iman kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut. Kemarin telah kita sampaikan tentang masalah surga, dan kita sampaikan tentang nama-nama surga yang begitu banyak namanya dan setiap namanya memiliki kedudukan. Dan kemudian pada malam ini kita masuk pada wasful jannah, yaitu sifat-sifat surga. Tentu kita membahas surga tiada lain yang tiada bukan untuk menumbuhkan rasa semangat kita beribadah kepada Allah. Karena kalau nggak ada iming-iming seperti ini, kita manusia kadang-kadang lemah hati ini. Butuh motivasi. Di antara motivasi dari kabar
gembira, karena Nabi SAW memberikan kabar gembira dan berikan kabar peringatan. Di antara kabar gembira adalah tentang adanya surga. Saudaraku seiman, wasful jannah, sifat-sifat surga di sini dijelaskan ada 9 bab. Namun yang pada malam ini insyaallah kita sampaikan 2 bab, yaitu tentang sa'atul jannah. Yang pertama tentang luasnya surga. Luasnya surga. Yang kedua tentang darajatul jannah. Derajat di surga. Kita buka al-mabhasul awal, sa'atul jannah, tentang luasnya surga. Ja'a fi kitabillahi ta'ala ayatan tadullani ala sa'atil jannah. Kata Syekh di sini ada 2 ayat yang menunjukkan tentang luasnya surga. Wahuma, ayat tersebut adalah yang pertama surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah dalam Ali Imran ayat 133, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepat, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga arduha, luasnya seluas as-samawat, langit 7 langit, wal ard, dan bumi, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak, innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, banyak ayat yang lain. Surga memang disiapkan untuk uiddat lil muttaqin. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21. Hampir sama mirip ayatnya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu, berlomba-lomba. Kalau tadi sari'u, bersegera, cepat-cepat. Kalau ini berlomba-lomba kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tadi dengan orang yang bertakwa, saat ini Al-Hadid dengan Allah dan Rasulnya. Yang demikian tersebut keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Memang hidayah itu yahdi may yasha. Allah ngasih petunjuk, Allah ngasih keimanan, Allah ngasih orang itu bertakwa apa tidak, semuanya Allah yang hendaki. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya luasnya surga seperti luasnya langit dan bumi. Sebagaimana juga dalam hadis Anas
bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Busaisata. Ya, saat mengutus Busaisah. Busaisah ini seorang sahabi yang diutus Nabi pada perang Badar, liyurkiba ba'ir Abu Sufyan, untuk mantau pasukannya Abu Sufyan yang datang dari Syam menuju Mekah. Kan begitu ceritanya perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk menghadang harta tersebut. Yang Abu Sufyan saat itu membawa dagangan yang besar dari Syam, untung yang besar. Nabi mengutus Busaisah ini untuk mantau, ngawasi. Intinya pokoknya kemudian Nabi akhirnya berangkat 300 pasukan yang tidak membawa peralatan lengkap saat itu. Yang sampai duluan di tempat lokasi Badar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana Nabi dengan pasukan mantau, akan lewat sini Abu Sufyan. Akhirnya Nabi pun, ya, saat Nabi sudah di sana dan melihat pasukan Quraisy datang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waja'al musyrikun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat datang orang kafir Quraisy di tempat perang Badar, di tempat lokasi Badar, kelihatan pasukan Abu Sufyan datang, kata Rasulullah, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu fadunal musyrikin. Jangan sampai kalian itu maju duluan, kata Rasulullah. Baik para sahabat, jangan sampai kalian di antara kalian maju duluan. Terus pokoknya nggak boleh maju sampai aku yang paling dekat. Maksudnya sampai aku yang paling depan. Itu pimpinan. Sudah, jangan maju dulu. Saya yang paling pertama kalian yang maju. Nggak boleh ada yang maju. Saya dulu yang maju. Saat melihat semangatnya Rasulullah SAW saat itu, dan menunjukkan bagaimana beliau saat memimpin adalah pimpinan yang begitu semangat, mencontohkan keberanian. Faqala Rasulullah SAW, habis itu Rasulullah memberi motivasi di hadapan para sahabat, di depan para sahabat, depan pasukan. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh. Wahai para sahabat, qumu, ayo berdiri, ayo bangun. Qumu, bangun. Kita mana? Jihad fisabilillah tentunya, tapi bahasa Nabi, kita bangun, ayo bangun, semangat menuju surga Allah yang luasnya selangit dan bumi. Lagi semangat perang, mau berhadapan, disemangatin begini kan, semangat kita. Bukan sekedar tabik, ayo siap, motivasinya motivasi surga. Motivasinya motivasi surga. Ayo semangat. Gum, ayo bangun. Hadapi mereka. Maksudnya hadapi. Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaqulu Umair bin Humam al-Ansari, saat itu Umair bin Humam al-Ansari, seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam, mendengar motivasi dari Nabi, ayo bangun menuju surga, menuju tempat surga yang seluas langit dan bumi. Termotivasi, dia bertanya kepada Rasulullah yang antusias saat itu, kaget, ya kan, saat itu kan bagus saja Nabi pindah kota ini kaum Ansar, Ansar itu asli penduduk kota Madinah, muhajirin yang dari Mekah menuju Madinah. Ini Ansar baru masuk Islam, artinya baru tahun 2 Hijriah Nabi berdakwah di kota Madinah. Surga seluas langit dan bumi. Dia bertanya pada, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ardh. Benar Nabi, surga itu seluas langit dan bumi. Mungkin dalam bayangannya itu, pokoknya nanti kalau meninggal masuk surga, pokoknya kamu dapat kenikmatan, dapat rumah, dapat tempat tinggal yang nyaman.
Kadang-kadang orang zaman kita mungkin aja ada seperti itu, masuk surga ya penting kita nggak disiksa, kita dikasih tempat tinggal ya sudah gitu doang, dikasih makan ada, minum ada, semuanya ada, kan begitu gambaran orang kadang-kadang. Ya kan Mbak, masuk surga itu kan ya pokoknya masuk, ada rumah nanti dibuatin, ada sungai-sungai, kalau mau makan ada, minum tinggal minta, langsung ting 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 ada pelayannya, kan enak. Saat diberitahu seluas langit dan bumi, ya kaget. Qala na'am, kata Nabi, tentu iya. Qala bakh kata dia. Bakh ini kalimat tuqalu 'inda al-madah wa ghidha bi syai'. Perkataan saat ingin mengungkapkan perasaan senang, perasaan ridha, ada pujian gitu. Perasaan senang, ridho dengan sesuatu juga ada puji, kalimatnya bakh. Kalau kita Masya Allah, ya Allah gitu, kalau kita seperti itu kan, ini bakh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya, ma yahmiluka ala qaulika bakh ya Umair, kenapa kau bilang tadi bakh? Kenapa kau katakan bakh? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'atan an akuna min ahliha. Rasulullah, enggak ada maksud apa-apa. Aku ngomong tadi begitu, ngomong bakh karena aku ingin salah satu, karena benar-benar raja'atan, berharap aku termasuk salah satu dari penghuni surga. Artinya aku berharap mati syahid dan aku mendapatkan bagian tersebut. Semangatnya para sahabat. Kata Nabi motivasi, fa innaka min ahliya, kamu termasuk penghuni surga. Fa akhraja tamarati min qarnih. Habis itu ternyata saat dia diberitahu kamu juga termasuk penghuni surga, maka kemudian dia keluarkan ada kurma di bajunya, kantongnya. Berapa kurma? Faja'ala ya'kulu minhunna thumma qala. Terus dia makan sebagian. Ya, makan kurma. Terus dia mengatakan, la in ana hayitu hatta akula thamarati hadi innaha la hayatun tawilah. Ini aku selama seandainya aku makan ini, aku masih hidup dan aku makan kurma ini innaha la hayat, ini kehidupan yang panjang. Artinya kalau bahasa kita, ini bikin saya lambat masuk surga, sowen. Farama bima kana ma'u, habis itu dilempar kurmanya, kelamaan dan cepat maju. Saat diberitahu seperti ini, inilah para sahabat. Tsumma qatalahum, terus beliau sahabat ini berperang hatta qutila, sampai ternyata beliau syahid. Benar, wasadaqa Rasulullah, dan Rasulullah benar. Tentu Rasulullah mengatakan kamu termasuk, ya ada wahyu. Oh, enggak ada insyaallah Ustaz. Iya, kan ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah ngomong hawa nafsu, pasti ada wahyu di situ. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan ternyata mengingat surga itu seluas langit dan bumi, itu juga bisa membuat kita motivasi untuk beramal. Jadi surga nggak seperti kita bayangkan, cuma sekedar masuk, dapat nikmat, dapat rumah, dah perabotannya nanti kasurnya permadani, sekedar itulah yang kita bayangkan gitu kadang-kadang. Kita baca lagi. Qala Ibnu Abbas mengatakan, ya, wal maqsud, kata beliau, bi bayani sa'atiha wa 'azmiha fashabahat bi awsa'i ma 'allamahu an-nas min khalqillahi ta'ala. Dan maksudnya dijelaskan di sini, Allah menjelaskan wa jannatin arduha samawati wal ard. Ayat lain tadi wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard.
Allah menyebutkan tentang luasnya seluas langit dan bumi adalah maksudnya Allah mencontohkan dengan makhluk Allah yang paling besar di muka bumi ini yang bisa dilihat oleh manusia, yang diketahui oleh manusia, sebagai perumpama saking luasnya. Kalau seluas langit dan bumi, luas sekali. Nah, kemudian disebutkan juga ard, kalimatnya dalam bahasa Arab ardun, ardu pakai ain ya, ard bukan ar hamzah. Kalau hamzah ardun bumi, ini ardun pakai ain luas. Dan disebutin luas itu fa idza dzukiral ardu dalla dzalika anna la taul akbar minhu. Kalau disebutin luasnya surga, wa jannatin ardu, dan luasnya seluas langit dan bumi, otomatis panjangnya itu lebih panjang. Karena kan kalau kadang sebutin, kalau dalam Al-Quran menggunakan panjangnya seluas langit dan bumi, ya kadang-kadang panjang tapi sempit, kecil tapi seandainya disebutin panjang, mungkin nggih panjang, ya panjang nih, ya bisa aja sempit. Tapi Al-Quran menggunakan jannah wa arduha, luas. Kalau luasnya saja seluas langit dan bumi, panjangnya ya lebih panjang. Begitu maksudnya. Ini bahasa Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Ya. Apa yang kita khayalkan kalau kita masuk surga? Allahumma adkhilna jannah. Apakah kita khayalkan hanya sekedar dapat masuk, dapat rumah yang luas gitu? Tenang, kita hidup tenang, ada istri di situ dan sebagainya, bidadari, hanya dikasih apa, makan ada, minum ada, sekedar itu? Seluas langit dan bumi, terus seberapa besar bagian kita? Apakah cukup sekedar rumah? Kita baca hadis Ibnu Mas'ud. Ja'a fi sahihain, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini yang terkenal kakinya kecil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kakinya kecil, betisnya kecil. Saat naik pohon kurma pakai sarung, orang Yaman kan biasa pakai sarung juga. Nah, kelihatan betisnya kecil, para sahabat menertawakan. Habis itu Nabi SAW mengatakan agak sedikit ya, menegur para sahabat, sesungguhnya itu beratnya kakinya dibandingkan Uhud lebih berat Uhud, gunung Uhud. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, bersabda Nabi SAW, inilah a'lam, mengkisahkan sebuah kisah menarik. Biar lebih menarik saya minum dulu, Pak. Bismillah. Inilah a'lam. Beliau mengkisahkan kisahnya orang yang terakhir kali masuk surga, wis paling kari, sudah dicuci, udah ya masuk neraka dulu, Allah cuci dosa-dosanya semuanya. Nah, ini yang terakhir kali. Kalau dia sudah keluar, ditutup pintu neraka rapatnya, udah nggak ada yang keluar lagi. Ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir ya, yang dikeluarkan yang paling yang terakhir masuk surga. Nabi mengkisahkan, inilah a'lamu akhir ahlin nari khurujan minha. Sesungguhnya benar-benar aku enggak mengetahui ya
ahli nar, penduduk neraka yang terakhir keluarnya, dan yang terakhir masuknya ke surga. Wa akhir ahli jannah dukhulanil jannah. Kata beliau, rajulun, ada laki-laki, yakhruju minan nari habwan, dia keluar dari api neraka merangkak. Habwan, merangkak. Dia terakhir kali ya, yang terakhir kali masuk keluar dari api neraka. Habis ditutup setelah itu, fayaqullah, Allah kemudian berfirman kepada dia, hambanya yang tadi banyak dosa tadi, yang sudah dicuci oleh Allah, dia siksa dulu di api neraka, dan dia nggak pernah berbuat syirik, tentunya nggak pernah berbuat syirik, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil Allah cuci. Dan dia terakhir kali dia merangkak. Allah kemudian berfirman, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu, berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah, hai hambaku, idhab, pergi, silakan pergi dan masuklah surga. Fayatiha, dia datangi surga, dia pergilah, diperintahkan pergi. Fayukhayyalu ilaihi anha malak, pergi ke sana, dia masuk surga. Allah berikan dalam pikiran dia itu sudah surga dah penuh yang terakhir. Jenengan bisa bayangkan terakhir, kesini bagiannya fulan, kesini bagiannya antum, insyaallah kesini bagiannya fulan, penuh. Fayarji, habis itu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia mengatakan kepada Allah, mengadu pada Allah, ya Rabbi wajadtuha mala, ya Allah, ya Rabbku, aku udah pergi tapi penuh, keadaan gon, dia penuh. Fayaqulullah, Allah berfirman lagi, idhab fadkhul jannah, coba lagi pergi sana, tetap pergi sana juga, coba cari dulu sana. Pergi dia, fayatiha, datang dia ke sana lagi. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala, cari lagi ke tempat lain, ternyata penuh juga, dalam pikirannya penuh. Fayarji, kembali lagi dia kepada Allah. Fayaqul, dia ngomong lagi sama Allah, ngadu lagi. Dah terakhir, yang namanya pengen cari tempat bagian. Ya Rabb, wajadtuha mala, ya Allah, sudah aku cari tempat lain tapi tetap penuh, gak ada tempat lagi. Fayaqulullah lah, yang ketiga kalinya Allah kemudian mengatakan, idhab fadkhulil jannah, tetap saja, coba cari pergi, silakan pergi ke surga. Malah kemudian Allah mengatakan yang ketiga ini, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalihha, silakan tetap cari, aku sudah sediakan untuk kamu di surga tadi. Fa innalaka, bagimu itu, bagiannya itu seperti dunia, seluas dunia ini, bumi yang kita injak ini, wa asyratu amsalihha, 10 kali lipatnya. Tadi dia cari datang penuh, kembali lagi Allah suruh tetap pergi, dia pergi lagi cari tempat lain penuh, kembali lagi kepada Allah ngomong, ya Allah udah penuh. Malah kemudian Allah mengatakan, tetap pergi, aku sudah siapkan di sana bagi kamu seluas bumi 10 kali lipat. Ya Allah, ya tentu dia kaget Pak, hamba ini bingung. Fayaqulu, terus dia mengatakan kepada Allah, atas kharubi aw tadhaqubi wa antal malik, masih bisa ngotot ini hamba ini. Ya Allah, atas kharubi, apakah engkau mengejek aku ya Allah? Ya aku ini memang banyak dosanya, udah terakhir sendiri, masa ya diejek? Apakah engkau mengejek saya? Atas kharubi aw tadhaqubi,
Apakah engkau mengejek saya, ataukah engkau ya Allah ingin mentertawakan saya? Wa antal malik, padahal engkau adalah sang raja. Dan kan sudah bolak-balik Pak beliaunya. Qala, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, saat Nabi bilang bercerita seperti itu, karena dia lapor lagi pada Allah, habis itu dia ngomong apa? Ya Allah, engkau ini ngejek. Allah yang engkau bercanda ya Allah. Engkau ingin ngejek saya. Nah, saat mengucapkan begini, katanya Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizu. Kata Ibnu Mas'ud, saat Rasulullah menceritakan kisah ini, pas di posisi tersebut, Nabi tersenyum sampai Nabi tersenyum kelihatan gigi gerahamnya. Lucu soalnya. Disuruh cari, dia masuk penuh, balik lagi ngadu pada Allah, suruh pergi lagi dia, balik lagi penuh ngadu lagi. Habis itu yang ketiga Allah malah bilang, loh sudah tak siapkan seluas surga, seluas bumi 10 kali lipat bahkan. Allah ingin ngejek saya, padahal Allah dasar Malik. Dia sempat ngomong begitu, kok sempatnya ngomong begitu. Nabi pun tertawa. Faqala kana yuqal, habis itu dia masuk sana. Intinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka adna ahlul jannati manzilatan. Ya Allah, kata Nabi, ya, akhirnya pun dia ternyata mendapatkan seluas bumi 10 kali lipat. Kata Nabi, dzalika adna, itu yang paling rendah. Ahlil jannati manzilatan, paling rendah kedudukannya, bagiannya di surga. Jamaah rahimakumullah. Ternyata begitu luar biasa Allah menyiapkan surga seluas-luasnya. Bahkan yang terakhir masuk surga masih mendapatkan bagian yang begitu besar, bukan cuma sekedar Kabupaten Mojokerto, kecil, seluas bumi 10 kali lipatnya. Itu bagiannya paling rendah. Tanah kosong? Enggak. Ya mesti dalamnya indah, dan dia rajanya di situ. Dia pemiliknya. Ada pengawal, ya tentu Allah siapkan. Dia minta ada pelayan. Ini adalah orang yang terakhir. Artinya, makanya kata Allah, qul ya ibadiyalladzina amanna, ya, qul ya ibadiyalladzina la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku kata Allah, yang banyak melampaui batas, banyak dosa, tafaul lah, kita optimis sama Allah. Allah Maha Pengampun, selama itu bukan syirik dan kita sudah bertobat, insya Allah ampuni semua. Di masa lalu kita banyak dosa Ustaz. Anak tahu ngaji barusan usia 40, usia 35, dulu ya Allah banyak. Tafaul, optimis. Allah mengatakan, wahai hamba-hamba, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa sama rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Ninggalin sholat Ustaz, Allah ampuni. Dulu orang tua saya masih hidup Ustaz, saya bukan nggak berbakti, kurang berbakti. Allah ampuni Ustaz, Allah ampuni.
Zina Ustaz, Allah ampuni, waliyadzubillah. Dulu pacaran Ustaz, Allah ampuni. Semuanya Allah ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a. Semua dosa diampuni. Bahkan syirik, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau dia nggak bertobat, semua dosa, semua pahalanya akan terhapuskan karena kesyirikan tersebut. Makanya hadis ini sangat memotivasi orang yang terakhir masuk surga, bagiannya begitu besar rahmatnya Allah kepadanya. Ibaratnya kan, sudahlah, kamu ini banyak dosa, kan terakhir, berarti kan dosanya banyak. Udahlah, kamu baca dosa banyak, yang penting masuk surga ada alhamdulillah. Tapi Allah dzu rahmatin wasi'ah, Allah begitu luas rahmatnya. Yang ada di muka bumi ini adanya kasih sayang di antara kita, adanya saling ta'awun, adanya orang saling membantu, ada orang saling tolong menolong, adanya kasih sayang, ada anak ibu pada anak, dan semuanya yang kita dapati, segala nikmat ini hanya satu rahmatnya Allah. Hanya satu. Makanya kita di surga nanti di akhirat optimis. Terutama Masya Allah, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah tua, mbah-mbah kita. Kisahkan kisah ini kepada mereka, biar mereka optimis. Karena orang tua kadang-kadang udah sakit, was-wasnya banyak. Perlu dikasih motivasi seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Jamaah rahimakumullah, ini bagiannya. Makanya bukan sekedar luasnya surga, kita masuk surga dapat pekarangan, ya, dapat rumah, ada sungai, enggak. Itu seluas bumi, mau kemana aja kita itu. Mau ke sana, ke gunung, mungkin ada air sungainya, mau ada, Masya Allah. Ya. Apa yang kita khayalkan, Pak? Nggak bisa kita khayalkan. Kita yakini di surga itu banyak, semua yang penuh dengan kenikmatan. Kita mau ke sini nikmat, kita mau ke sini nikmat, kita mau ke sini nikmat, kita ke sini nikmat, semua nikmat. Kalau seandainya ditimbang-timbang dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya kita masuk surga bukan karena pahala kita. Kalau seandainya mau ditimbang-timbang, pahala itu yang kita kerjakan setiap hari, sholat yang kadang-kadang belum tentu khusyuk, itu seandainya untuk menghapuskan dosa saja mungkin saja juga belum cukup menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mungkin saja sholat-sholat kita yang selama ini belum bisa menghapuskan, mengganti sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan masa-masa lalu. Mungkin saja belum cukup. Tetapi subhanallah, benar-benar masuknya surga kita karena rahmatnya Allah. Sampai kemudian rahmatnya Allah, orang-orang yang terakhir masuk surga diberikan bagian seperti luas bumi dan 10 kali lipatnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, walaka mashtahat nafsuka waladzat ainuka. Saat masuk surga yang dapat bagian seperti itu besarnya, silahkan semau kenyangkan nafsumu. Sudah nggak ada namanya haram, sudah nggak ada namanya haram, nggak ada. Silahkan ishtahat nafsuk, kenyangkan jiwa kita, nafsu kita sudah. Waladzat ainuk, dan silakan mata ini silahkan mencari kelezatan mata, silahkan sudah.
memanjakan mata. Sudah silahkan, segitu luasnya. Di sana tentu pernah kita sampaikan sebelum kajian kemarin bahwa surga itu jannah bustan, adalah sebuah akan banyak pohon-pohon kita sebut gini. Jannah itu bustan, surga, kebun hijau. Kita kadang-kadang dapat share video itu di mana kita jalan-jalan ke kota, di sini di mana sih, di daerah Terawas ya, katanya hijau banget, katanya gunung, atau lihat pegunungan, atau lihat share video ada air terjun. Senang sekali kita melihat. Padahal cuma di dunia ini hanya bagian kecil. Nanti di surga subhanallah 10 kali lipat. Itu yang tadi. Nah, belum penghafal Quran, orang yang suka puasa, orang yang suka sedekah. Ya Allah, tentu Masya Allah. Dan juga ada pohon-pohon yang begitu besar sana. Pohonnya Pak, dalam hadis, dalam Sahih Bukhari juga dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati syajaratan. Di surga itu ada pohon. Ya tentu namanya surga kebun-kebun pohon, ada pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Besarnya pohon di surga itu, ya, ada orang raqib, ya dia mengendarai entah kuda atau onta, intinya mengendarai kendaraan, dia ngelilingi pohon tersebut, kata Nabi SAW, ya, dia ngelilingi di bawah naungan itu mi'ata 'amin la yaqta'uha, untuk menuju ke sini harus lewat masanya masanya untuk ini adalah 100 tahun, nggak berhenti. 100 tahun baru nyampe pohon sini ke sini, baru nyampe 100 tahun. Itu besarnya itu. Ada di sana kita subhanallah, Masya Allah Pak ya. Seandainya antum pernah lihat nggak di tengah hutan pohon yang sangat besar? Ada di sana di Papua banyak ya, di Kalimantan banyak, atau kita kadang-kadang ada truk-truk itu pohonnya yang angkut-angkut batangnya itu kan gede-gede itu kan. Kita kan kadang takut lihatnya, Masya Allah. Bagaimana kalau pohonnya itu 100 meter, pohon tertinggi di dunia, di sana di barat sana, lupa di daerah mana saya. Intinya yang katanya itu 50 orang begini baru nyampe 50 orang seperti ini. Itu kalau kita lihat itu bilang apa kita Pak? Masya Allah, subhanallah. Dan sekarang kalau kita di surga 100 tahun baru nyampe, itu masih belum yang lainnya. Makanya kalau bagiannya seluas langit dan sebumi 10 kali lipat, ya Masya Allah, kecil. Bagi Allah itu kecil. Ini pohonnya. Jamaah rahimakumullah, kita bisa bayangkan luasnya surga. Nggak bisa kebayang. Hanya kebayang dalam pikiran kita yang kalau udah seperti ini mentok, mau dibikin mentok-mentok nggak bisa, nggak nutut saking luasnya. Hanya pokoknya berarti luas sekali. Wong pintunya surga dalam hadis Utbah bin Ghazwan, walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 sanah. Wong pintunya surga itu apa namanya? Pojok-pojok itu namanya kusen. Itu ke situ
Jaraknya itu 40 tahun. 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa qadidun minaz ziham. Nanti akan datang suatu hari penuh, pintu itu penuh orang berbondong-bondong masuk surga. Pintunya penuh. Tetapi masuk di dalam luas. Kita bisa bayangin di dunia aja kadang-kadang ada orang rumahnya gede sekali, cagaknya gede di depan, pintunya besar, masuk luas, sana ada ruangan ini. Kita aja kadang takjub, masya Allah, kaya bener nih orang. Orang ini kaya sekali. Allahu Akbar. Tanya usahanya apa dan sebagainya. Ya tentu subhanallah, di surga nggak bisa kita bayangkan. Mala ainun ra'at, nggak bisa pernah dilihat bagaimana indahnya itu, bagaimana besarnya rumah nanti yang di sana, bagaimana pintunya saja seperti itu, dalamnya luas sekali. Kemudian dalam Sahih Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah, di surga itu ada 100 derajat. A'addallahu lil mujahidin, Allah siapkan bagi orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Ma baina darajatain, 100 derajat, antara 2 derajat tadi, kama bainas samai wal ardh, jaraknya aja antara langit dan bumi, antara derajatnya. Dalam hadis lain Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik juga yang menunjukkan luasnya surga, dan begitu luasnya. Dari sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, la yazalu yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Terus surga itu akan diisi oleh Allah, masuk penghuni surga. Terus surga akan mengatakan hal min mazid, ya Allah apakah ada tambahan, karena masih luas surga itu. Hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamah, sampai akhirnya Allah kemudian injak itu surga. Allah injak, Allah taruhlah kaki Allah ke surga. Baru kemudian dia cukup ya, sudah penuh. Akhirnya penuh. Bi'izzatika wa karamika, karena dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tazalul jannah, ini paling pokok, wala tazalul jannatu tafdulu hatta yanshi'allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Dan senantiasa surga itu kosong, longgar. Jadi masuk orang dan surga masih longgar, sampai akhirnya Allah kemudian injak, baru kemudian penuh sudah. Tapi habis itu cukup. Intinya masuknya orang ke surga berapapun begitu masih luas. Jadi jangan khawatir, Ustadz, kalau nanti kita masuk surga semua gimana Ustadz? Nggak cukup, sesek. Itu kan orang-orang yang nggak punya iman ngomong begitu, yang pikirannya cuman cetek. Kan pikiran dia masuk seperti kita yang masuk dalam sebuah tempat wisata penuh, tidak nyaman. Ada aja kan begitu seperti itu. Padahal subhanallah, tadi 10 kali lipatnya bumi. Pohonnya ngelilingi 40 tahun. Pintunya masuk surga, kosennya itu 40 tahun. Kalau pohonnya 100 tahun. Kemudian orang masuk surga, terus masuk surga, dan surga masih kosong, masih longgar. Kemudian jaraknya derajat, ada derajat khusus untuk orang mujahid. Antara derajat 100 derajat, antara derajatnya
jarak langit dan bumi. Terus nggak kebayang Pak berapa luasnya. Hanya kita bisa mengatakan subhanallah. Maha suci Allah wa Allah. Semoga Allah menjadikan kita bagian di antara ahli surga insyaallah. Amin ya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun ada orang-orang sesat yang mereka imannya kepada ghaib kurang sehingga mereka mengatakan surga begitu luas sehingga nggak ada namanya neraka. Kalau mari kita bahas apakah surga saat ini ada, neraka ada, kita bahas kemarin. Ya tentu ada. Buktinya Isra wal Mi'raj dan sebagainya lah hadisnya. Kan ada orang meyakini surga nggak ada sudah. Buat apa sekarang nanti diciptakan, nanti habis itu kiamat hancur? Enggak, semua hancur kecuali surga dan neraka. Dan kita jelaskan kemarin. Nah sekarang ya, dan makhluk orang lain yang tentu wallahu alam yang jelasnya surga sudah ada. Nah sekarang buat lagi, kok surga luas sekali sehingga nggak ada neraka. Orang kalau udah mati ya sudah selesai. Insya Allah di surga udah surga aja insya Allah, surga terus nggak ada neraka. Ya tahu mana neraka? Nah, udah luas surga segitu banyak luasnya kok. Kan bisa aja orang masuk. Disebutin Syekh di sini. Ternyata pikiran seperti itu ada nggak Pak? Bisa nggak orang berpikiran seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Surga luas berarti sudah neraka nggak ada. Surga itu adanya. Jadi mengingkari adanya neraka. Dahulu juga ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi. Dalam hadis Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abu Hurairah, qala jaa rajulun, ada datang laki-laki ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi. Faqal, dia mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, ara'aita jannah arduha samawati wal ardh, apakah engkau melihat surga itu seluas langit dan bumi? Fa ainan nar, lantas di mana neraka? Seluasnya langit dan bumi, terus neraka di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aital lail? Kata dia, ara'aita, bukankah engkau Muhammad melihat surga itu surga seluas langit dan bumi? Terus di mana neraka? Nabi jawab, bukankah engkau melihat malam alladzi qad albasa kulli syai', saat malam datang menutupi semua ya, malam nih. Fa aina ja'alan nahar? Terus di mana Allah jadikan siang? Paham maksudnya? Dan sekarang tuh surga luas sekali. Ya, terus neraka di mana? Nabi menjawab, tahu kamu lihat malam? Nih malam ini. Terus di mana siang? Malam luasnya begini, terus di mana siang? Artinya kata Allah, Nabi SAW, orang ini mengatakan qala wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Qal kadzalika yaf'alullahu ma yasha, begitulah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya jelas. Kalau di sini luas, ya mungkin surga di sininya lebih luas lagi. Allah lebih menciptakan luas. Di sana, di langit, di atas langit ini, masya Allah, masih di bawah langit pertama, sebelum langit, ya masih ada gugusan sebelum langit pertama ya. Masih di bawah langit pertama, masih ada gugusan Bima Sakti. Bumi hanya satu. Matahari yang begitu besar saja hanya satu titik kecil di atas langit. Gugusan Bima Sakti. Apa kejauhan bumi? Makanya Allah luas seluas langit dan bumi. Terus berarti nggak ada tempat sudah. Seluas langit dan bumi, nggak ada tempat. Pikiran dia kita begitu, orang begitu, nggak ada neraka sudah. Ya sudah sama aja, adanya malam nutupi, di mana siang. Misalkan bukan berarti malam datang ke malam meliputi ini, malam semua nggak ada siang.
Maksudnya begitu, bukan berarti nggak ada siang, ada siang. Ya. Ibnu Abbas juga ditanya pertanyaan yang sama semisal ini, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menjawab dengan jawaban yang sama. Dari hadis tersebut ya ada dua faedah. Yang pertama ya, tidak mengharuskan yang tidak kita saksikan itu nggak ada. Contoh, ada di sebuah pulau, namanya pulaunya ini, isinya apa, hutan namanya, dan kita belum pernah ke sana dan belum pernah tahu, bukan berarti nggak ada. Atau misalnya Dajjal sudah ada di rantai, ada hadisnya kan, Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari pernah ketemu Dajjal, dicari sudah nggak akan ketemu, Allah yang Maha tahu, bukan berarti nggak ada. Artinya tidak mesti yang belum pernah kita saksikan itu nggak ada, mata kita terbatas. Kadang-kadang kita ada tuh namanya desa ini, sak Mojokerto ini mungkin saya yakin masih banyak yang belum tahu semua nama desa. Saat diberitahu ada tuh, sekarang sudah penuh. Masih ada ternyata. Apa kalau Madura, pulau. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apabila idza kana an-naharu fi janib asy-syarqi min al-ardi fal-lailu fi janib al-gharbi, apabila siang itu ada di sisi timur, malam ada di sisi barat. Mungkin saja surga di sisi sana, neraka di sisi sana. Bukan berarti enggak ada neraka, saking luasnya surga. Pemahaman yang keliru. Ini bantahannya dari hadis tadi, bantahannya seperti ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah terbayang, minimal tergambar secara global luasnya surga. Apa yang bisa kita katakan? Masya Allah, subhanallah, luas pokoknya, udah luas. Dan kita akan diberikan oleh Allah bagian yang luas juga. Masih luasnya ini, belum perabotannya, belum rumahnya, belum kamar-kamarnya, belum tempat tinggalnya, ya, belum makanan kenikmatan. Sekarang kita masuk sedikit di derajatnya, derajat surga. Namanya derajat kedudukan ya, derajat ya. Derajat kan ini tangga 1, 2, 3 gitu kan, susunan urutan gini, derajat. Semakin tinggi tentu semakin nikmat. Orang saja di dunia aja kedudukannya lebih tinggi, fasilitasnya lebih nyaman. Mungkin sama, dapat rumah juga sama, tapi rumahnya beda luasnya, belum. Atau sama-sama punya kedudukan di sebuah perusahaan, dapat mobil, tapi mobilnya beda. Di dunia aja terjadi, maka tentu bagaimana derajat surga. Ya. Wal jannatu darajat. Surga itu memiliki banyak derajat. Mutafadilah tafadulan aziman. Ya. Saling bertingkat-tingkatan dengan tingkatan yang sangat agung. Ya. Tentunya wa ibadullahis salihun yatafadhaluna fi tilka darajat, dan hamba-hamba Allah yang salih mereka tuh saling bertingkat-tingkat derajatnya. Kullu hasaba iman wa taqwa, semua tergantung iman dan takwa. Imannya kuat tinggi, derajatnya di surga tinggi. Takwanya tinggi, surganya tinggi. Nah, tentu nanti fasilitasnya juga tinggi. Luasnya dapat bagian ya tinggi. Tidak sia-sia kita meningkatkan Nabi, ittaqillah, marilah kita tingkatkan
iman kita, tingkatkan takwa kita. Itu tidak sia-sia, ucapan yang bukan sia-sia. Itu nasihat yang benar-benar mempengaruhi derajat kita di surga. Memperbanyak amal kita, meningkatkan rasa takwa dan iman kita dari amalan tersebut. Itu enggak sia-sia. Kadang-kadang orang berbuat kebaikan ngonot, ya cuman begitu, cuman begitu. Tapi kadang-kadang amal sepele tapi dilakukan karena ikhlas terus imannya meningkat, itu bukan cuman begitu, itu luar biasa. Bicara iman meningkat, takwa meningkat. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 162 163. Kita buka dulu. Dari surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran 162 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang derajat di surga. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Kata Allah, afaman ittaba'a ridwanallah, maka adakah orang-orang yang mengikuti ridwan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ridhonya Allah, kaman ba'a bi sakhatin minallah, sama dengan orang yang datang kepada Allah membawa kemurkaan. Tentu beda orang yang mengikuti ridhonya Allah dan orang yang mengikuti datang kepada Allah membawa murkanya Allah, tentu beda. Tentu orang-orang yang membawa kemurkaan, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempatnya di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat. Hum darajatun indallah, ya, kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang di sisi Allah itu derajatnya bertingkat, ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, walikullin darajatun mimma aminu, dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Ahqaf, ya. Dan setiap orang itu derajat, memiliki derajat dari apa-apa yang mereka kerja, dari amal mereka, memiliki derajat di sisi Allah. Walikullin darajatum mimma aminu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Semuanya dapat derajat di sisi Allah, masing-masing ada derajatnya, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau orang-orang yang di surga nanti, ana, antum, semua kita ini memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa meninggikan derajat kita adalah amal kita. Amal apa? Amal yang menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Semua tergantung iman dan takwa kita akan mendapatkan level derajat, dapat bagian surga. Tapi derajat nikmatnya, derajat fasilitas dan sebagainya beda. Kalau bicaranya ayat lain, ada dalam ayat lain, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di darki. Nah, ini ada faedah di sini. Kalau
Yang ke atas itu disebut darajat. Dari bawah ke atas itu disebut derajat. Kalau bawah ke bawah dalam bahasa Arab disebut daraki. Darokat disebut derajat bawah ke atas. Darokat bawah ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Ya. Orang munafik itu di bawah, asfal. Bawah. Makanya aspal itu di bawah, Pak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain, hadis lain, Nabi SAW, hadis yang tadi, ya, inna fil jannati mi'atu darajah, sungguh di surga ada 100 derajat yang Allah siapkan bagi mujahid. Bagi mujahid ada 100 derajat. Masing-masing derajat itu beda-beda. Dan jarak antara derajat tadi apa? Jaraknya seperti langit dan bumi. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ardh. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Nah, kalau minta sama Allah, pesannya Nabi, mintalah surga firdaus. Fa innaha awsatul jannah wa a'lal jannah. Sesungguhnya dia paling luas bagian surganya dan paling tinggi derajat di surga. Urahu qal fauqa 'arsyir rahman wa minhu tafajjarul anharul jannah. Posisi surga firdaus di bawahnya arsy-nya Allah. Dan di situ juga nanti di bawah arsy-nya Allah itu keluar apa? Pancaran si sinar. Jadi yang paling terang surga semua terang, tapi paling terang, sudah indah, terang, mengkiwas, masya Allah nggak? Surga, ya, yang paling terang, surga firdaus. Maka mintalah surga firdaus. Janganlah minta surga firdaus. Masa kita begini sholatnya, nggak begitu semangat, nuntut ilmu Senin Kemis. Masa mintanya surga firdaus? Sedekah cuman ya 5.000, 20.000, nggak layak lah. Nah. Orang Allah, Nabi yang mengatakan minta surga firdaus kok nggak layak. Kenapa nggak layak? Itu karena akal kita seperti itu, nggak pantas. Nah, ini sebetulnya masuk pemikiran-pemikiran yang kurang benar, yaitu pemikiran tasawuf. Sudahlah. Jangan beramal, jangan minta surga. Nah, kita beramal motivasinya surga, tidak apa-apa. Kemudian minta surga jangan firdaus, terserah Allah kasih mana sudah. Ya Allah, saya dosa banyak, tidak pantas masuk surga. Mana ada, bahkan ada nyanyian seperti itu kan? Dulu saya masih SMA mas, nggak tahu. Intinya ada seperti itu. Banyak dosanya nggak pantas masuk surga. Nggak ada ceritanya. Orang-orang yang masih banyak dosanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang banyak dosa aja masih dipanggil Allah hamba. Allah pesan jangan putus asa sama rahmat Allah. Nah, ini mana ada nyanyian aku nggak layak di surga karena banyak dosa. Ini mau menggurui Allah. Nabi yang mengatakan minta surga firdaus, tidak apa-apa, minta saja. Oh, nggak salah kalau kita minta. Menunjukkan tawadhu'nya kita, rendahnya kita adalah kita minta kepada Allah setinggi-tingginya. Karena orang minta pada Allah setinggi-tingginya menunjukkan butuh sama Allah. Perindah dalam doa, pertinggikan dalam doa, dalam munajat. Karena kita minta Rabb yang maha tinggi, jangan minta yang kecil-kecil. Dalam artian minta jangan yang sepele-sepele, dalam artian tingkatan yang sepele, jangan minta yang tinggi. Apa-apa kita minta sama Allah. Ya, bahkan para ulama Imam Ahmad minta garam aja sama Allah. Minta garam sama
sama Allah? Di dapur nggak ada. Ibu-ibu di dapur nggak ada garam, sholat 2 rakaat minta garam sama Allah. Kalau kita kan mungkin garam lu tinggal beli. Subhanallah. Kita nggak tahu kehidupan orang zaman dahulu, mungkin sama saja mungkin aja nggak ada. Tapi bagaimana iman mereka kepada Allah? Kita ini kan karena apa-apa bisa beli, mungkin begitu. Sehingga akhirnya apa? Lupa siapa yang ngasih, nggak banyak berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah kapan? Saat butuh. Ya butuh saja. Tapi setiap hari minta sama Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ada nanti dalam sebuah hadis ini disebutkan sini derajat masalah derajat di akhir sini. Dari hadis Sahih Muslim, hadis Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, dia mengatakan abitu ma'a Rasulillah, aku tinggal bersama Rasulullah suatu hari, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, terus aku bawakan kepada Nabi itu bawa air untuk menunaikan hajatnya. Nabi ingin menunaikan hajatnya, maksudnya qada'il hajah. Didatangkan air. Suatu hari itu kata Nabi SAW, Nabi berkata kepada Rabi'ah, sal, mintalah. Fakultu, kan dia berusaha khidmah sama Nabi, terus dia bilang, sal, mintalah. Mau minta apa? Gitu loh. Kan mau minta apa? Silakan minta. Dia minta, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Nabi, aku ini ngelayanin engkau, aku cuma minta apa? Aku minta murafaqatuka, nanti bisa nemani engkau di surga. Minta nanti kau di surga ingin nemani Nabi, tetap menemani Nabi. Qala, Nabi berkata, au ghairu dzalik, ada yang lain? Kutu huwa dzak, enggak, udah itu aja sudah cukup. Sudah cukup ya Nabi, aku minta di surga nanti bisa menemani engkau. Qala, kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini menjelaskan dengan memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sholat, termasuk kedudukan yang tinggi, ya. Ada dalam sebuah ayat ini, man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin, ya. Mereka akan bersama orang saleh, ya, para syuhada. Dalam ayat ini, ya, dijelaskan masalah bersama. Artinya kita tahu bahwasanya kedudukan para nabi tentu beda dengan kedudukannya kita atau orang derajat mereka tentu lebih gitu loh, lebih. Tetapi tadi dijelaskan di sini hadis tadi bahwasanya dia minta, ya Nabi, aku minta, ya, bersama engkau. Artinya minta bersama. Di sini seakan-akan derajatnya
Bukan. Taruhlah dapat satu bagian tapi kedudukan derajatnya di sisi Allah beda. Bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti tatkala nanti ya seperti misalnya hadis, fa innaka man ahbabta, kamu nanti di surga bersama orang-orang yang kamu cintai, kan gitu kan? Kamu cinta Rasulullah, kamu bersama Rasulullah. Kamu cinta para ulama, kamu bersama para ulama, kan gitu. Seakan-akan di sini, satu level, derajatnya sama. Enggak seperti itu yang dibayangkan. Tidak seperti itu yang pikirkan. Tidak. Orang mungkin satu tempat, tapi kedudukan beda. Karena bicara derajat beda-beda keistimewaannya. Saya cari tempat ada sebuah hadis. Sebentar, saya injak-injak ini soalnya. Hadis terakhir yang kita akan baca. Nah ini. Kata Nabi SAW, Inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuruf ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-qawakibud durri al-ghabira fil ufuki minal masyriqi wal maghrib litafadula ma bainahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ahlu surga, penduduk surga itu nanti yatara'awun, saling melihat ahlul ghuraf, kamar-kamar bilik-biliknya, ya, para penghuni kamar tersebut saling melihat, bisa saling melihat min fauqihim, dari atasnya mereka bisa melihat, iya, kamarnya. Kama yatara'awna al-kawakibad durri al-ghabira fil ufuqi minal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kita bisa saling melihat bintang-bintang yang mengkilap, bisa melihat, ya, yang ada di ufuk yang berwarna debu dari timur ataupun dari barat. Nanti kita di surga seperti itu juga. Itu ada seperti bintang-bintang seperti itu kamar-kamarnya para penghuni surga. Nah, tinggi-tinggi. Nah, tinggi-tinggi itu derajatnya beda-beda. Nanti ada sana. Nah, karena derajatnya di antara mereka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazil anbiya la yuballighu ghairuhum. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan tingkatannya para nabi, kamarnya mewah seperti itu, tinggi-tinggi seperti bintang-bintang, berarti luas ya. Luas, bintang kan besar. Kemudian itu kedudukannya para nabi, ya. Kata Nabi SAW, qala bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Tentu juga, iya, dan jiwaku yang ada di tangannya, maksud demi Allah, laki-laki yang beriman kepada Allah dan dia membenarkan Rasulnya. Nah, kata para ulama, maksud di sini dia juga akan bisa mendapatkan seperti itu. Ada yang mengatakan dia bisa, ya, ini yang paling kuat sebetulnya, yaitu bisa mendapatkan kesempatan, ya, melihat para nabi, para siddiqin, para syuhada, tetapi kedudukannya beda, derajatnya beda. Sangat mungkin kita nanti bisa saling bertemu, Pak. Tapi mungkin saya di bawahnya antum atau antum di bawahnya, tidak menentukan. Yang menentukan adalah iman dan takwa kita. Belum tentu kita di sini bicara adalah lebih beriman, lebih takwa, kita lebih benar. Mungkin antum lebih bertakwa, derajatnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya, kesimpulannya adalah di surga itu, ya, ada tingkat-tingkatannya. Dan tingkatan tersebut yang paling tinggi surga Firdaus. Kita minta surga Firdaus. Dan setiap tingkatan kenikmatannya beda. Taruhlah kita mungkin bersama satu tempat, mungkin aja satu atap, satu tempat, satu lantai, tapi fasilitas bisa saja seperti
Wallahu a'lam. Yang paling penting, kita paling pokok, kita adalah berusaha beramal, berusaha bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa agar Allah memberikan kita derajat yang tinggi di sisinya. Mungkin cukup sekian pengajian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah berikan kenikmatan kepada kita dengan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan tentang kamar-kamar di surga. Silakan, ada yang bertanya. Kalau nggak ada kita tutup. Oke, monggo Pak. Monggo, dengar dulu. Ribun? Tak. Gimana Pak? Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Kita boleh minta surga. Doa Allahumma as'aluka jannah boleh Pak. Minta surga seperti itu juga boleh. Secara umum jannatul firdaus boleh saja. Langsung sebut namanya. Antum menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa apapun silakan. Kayak tadi, fas'al jannatal firdaus, minta surga firdaus. Ya sudah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Selesai, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa ini bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, aku minta kepadamu surga firdaus. Enggak apa-apa. Minta terus, Pak. Surga firdaus. Sudah, minta surga firdaus. Karena surga itu dia illiyin, ya kan? Surga itu kan illiyin. Nah, illi itu apa? Tinggi. Dia illiyin. Kalau neraka kan safilin, di bawah. Minta yang tinggi sekalian. Oke, monggo. Oh iya, nanti akan ada seperti itu. Kita bisa saling melihat teman kita masuk neraka, mereka bisa melihat kita masuk surga. Nanti ada dijelaskan nanti. Bisa seperti itu. Dan yang paling pokok, perbanyak anak. Oh, okay. Ada nggak penghuninya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada saya bin Bas atau kepada sama saya Albani juga. Qadarullah, saya lupa jawabannya. Tapi saya masih ingat ini. Pertanyaan ini kayaknya pernah ditanyakan dalam ada sebuah video. Pertanyaan ini nanti saya cek Pak. Apakah ada saat ini ada penghuni surga? Saat ini ada nggak penghuninya itu? Nah gitu kan? Wallahu alam. Nanti kita cek jawabannya. Misalnya ini ditanyakan. Saya masih jawab tadi pertanyaan tadi ini. Intinya adalah di antara hikmah memperbanyak anak adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan mengikuti iman mereka, alhaqna bihim, akan kami ikutkan mereka itu dengan mereka dzurriyyatahum, keturunannya. Jamaah rahimakumullah, intinya di dalam ayat ini nanti dalam tafsirnya dijelaskan kedudukannya anak bisa membawa kesolehannya orang tua, bisa membawa menaikkan apa kedudukannya anak. Antum soleh, nanti anak antum juga derajatnya tinggi, anak antum ikut di antum.
Bisa dijelaskan? Bisa pahami? Atau sebaliknya, kita kurang bisa apa-apa, tapi anak kita soleh, hafal Quran, sehingga derajatnya di sisi Allah tinggi. Kita bisa ngikuti anak kita. Bisa saja anak kita 10, terus yang 10 itu yang paling tinggi ada nomor 5, mungkin taruhlah kita gambarkan ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, mungkin ada di nomor 7, ya kita ikut yang di nomor 7. Itu enaknya orang tua. Dan kita berharap, makanya nikmat sekali Pak. Antum bisa bayangin lah, antum kalau jalan-jalan sendiri, udah rumah tangga kan, udah punya anak, jalan-jalan sendiri, mau ke gunung tamasya sendirian gitu. Mungkin kalau udah rumah tangga, udah punya anak, ngapain? Kan begitu. Kalau ada yang masih suka begitu, ya bisa dipastikan emang dia suka jalan-jalan. Tapi kalau yang orang normal, yang secara umum, kita nih kalau mau jalan-jalan ke tempat indah itu enak kalau bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, nyaman, seneng gitu. Ya di surga segitu juga. Kita dengan penuh kenikmatan. Beda nikmatnya. Dia doang yang masuk surga, anaknya enggak. Waliyadzubillah, kan enak. Semua kita, istri kita, ibu kita, paman kita, ikut kita gitu loh. Ikut bersama kita ketemu setiap hari di surga, nikmatnya bareng-bareng, itu terasa beda. Ya, sebagaimana kita nikmatnya di dunia, ada rezeki, ada apa, bareng-bareng di situ kita nikmat bareng-bareng. Ya tentu di surga juga beda. Makanya motivasi, punya anak banyak, anaknya kok bisa semuanya hafal Quran, nggak ada salahnya. Atau bukan berarti saat dikatakan anaknya harus hafal Quran semua, berarti anaknya mondok, engkau jadi ustadz semua. Enggak seperti itu. Mau jadi ustadz atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kita didik dulu anak kita menjadi para penghafal. Karena dia akan memberikan syafaat, memberikan apa? Banyak kedudukan kepada orang tuanya. Ini yang paling pokok, yang paling kita harus kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada keluarga kita dan para istri kita. Ya. Punya anak, walaupun bukan berarti punya anak banyak kemudian dipaksakan setiap tahunnya, enggak juga maksudnya. Ya, kita tahu haknya anak, haknya orang tua, haknya istri, pendidikan. Bukan berarti kemudian saklek, punya anak banyak tapi kemudian enggak terurus. Ya ini juga dosa, dolim ini. Enggak seperti itu. Maksudnya tentu ada dengan kemampuan kita. Cukup sekian bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf bila banyak salah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.